Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang PIP tahap 4 hingga 40 tahun 2024 cair. PKH tahap kedua yang dicairkan lewat kartu KKS juga cair. Atensi yatim piatu juga cair. BPNT April Rp200.000 tahun 2024 proses standing instruction. KPM KKS BRI dan juga Mandiri bersiap cair duluan BPNT April Rp200.000 sebelum lebaran kah? Kemudian tanggal-tanggal penting bulan April di pencairan bantuan Rp450.000 sampai dengan Rp1.000.000, yaitu di tanggal 3, tanggal 5, tanggal 12, tanggal 13, dan tanggal 16 April tahun 2024. Update pencairan hari ini di tanggal 3 April tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Yang pertama terkait dengan bantuan PIP tahap 4 sampai dengan 40 tahun 2024 segera dicairkan. Untuk tahap 1 dan juga tahap 3 ini sudah dicairkan sejak dilaunching oleh Bapak Presiden Joko Widodo di beberapa waktu yang lalu. Ini untuk tahun anggaran tahun 2024 ya sahabat YouTube. Sehingga di pencairan kali ini itu adalah melanjutkan proses pencairan yang telah dilaunching oleh Bapak Presiden di beberapa waktu yang lalu, yaitu mulai dari tahap 4 hingga 40 untuk jenjang pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, dan juga SMA sederajat. Nah, tentunya berdasarkan surat yang kita terima dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek, ada tanggal-tanggal penting di bulan April ini terkait dengan pencairan bantuan PIP tahun 2024 dengan nominal Rp450.000 sampai dengan Rp1.000.000, dan bahkan untuk nominal jenjang pendidikan SMA SMK sederajat ini nominal bantuannya naik ya menjadi Rp1.800.000. Nah, kira-kira tanggal-tanggal penting tersebut apa saja? Yang pertama yaitu di tanggal 3 April tahun 2024 atau tepatnya hari ini, itu adalah instruksi dari pihak Puslabdik Kemendikbudristek ke pihak bank penyalur. Di mana bank penyalur di sini ada 3, Bank BRI, BNI, dan juga Bank BSI. Agar proses aktivasi rekening simple sudah bisa dilayani. Jadi pencairan bantuan PIP itu ada 2 SK, ada SK nominasi, ada SK pemberian PIP. Jadi kalau SK nominasi itu diperuntukkan bagi siswa-siswi yang masih belum memiliki rekening simpel yang aktif. Tapi kalau SK pemberian PIP adalah berisi siswa-siswi yang sudah memiliki rekening simpel yang aktif. Jadi tinggal pencairan saja ya seperti itu. Sedangkan yang masuk SK nominasi ini harus melakukan aktivasi rekening simpel terlebih dahulu, barulah nanti bantuan PIP-nya bisa dicairkan. Ada sebanyak 2.652.229 siswa-siswi mulai dari jenjang pendidikan SD sederajat hingga SMA SMK sederajat yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 kali ini. Kemudian tanggal penting berikutnya yaitu di tanggal 5 April ya. Jadi di tanggal 5 April itu adalah batas maksimal proses pembuatan rekening atas nama siswa-siswi secara kolektif yang dilakukan oleh pihak bank. Ini khususnya untuk siswa-siswi yang tercatat masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP tahun 2024 ya. Kemudian tanggal penting berikutnya yaitu di tanggal 16 April. Ini khusus untuk SK nominasi dulu ya. Jadi di tanggal 16 April
yaitu proses aktivasi rekening sudah bisa dilakukan. Kemudian di tanggal 30 Juni tahun 2024 itu adalah batas akhir proses aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi kelas akhir tahun pelajaran 2023 tahun 2024. Kelas akhir itu ya berarti kelas 6, kemudian kelas 9 dan juga kelas 12. Kemudian di tanggal 31 Desember tahun 2024 itu adalah batas akhir aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi kelas berjalan. Kelas berjalan itu kalau di tingkat SD kelas 1 hingga kelas 5. Kalau di tingkat SMP berarti di kelas 7 hingga kelas 8. Kalau di tingkat SMA SMK berarti kelas 10 hingga kelas 11 ya, sahabat YouTube. Itu untuk SK nominasi penerima PP di tahun 2024. Sekarang tanggal-tanggal penting untuk SK pemberian PP. Jadi ini yang sudah memiliki rekening simple yang aktif, jadi tinggal pencairan saja. Ada sebanyak 7.897.482 siswa-siswi yang dicairkan kali ini. Di mana tanggal pentingnya yang pertama di tanggal 12 April itu adalah batas maksimal proses transferring dana PIP dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan PIP yang dilakukan oleh pihak bank penyalur, yaitu Bank BRI untuk jenjang SD SMP, kemudian Bank BNI untuk jenjang pendidikan SMA SMK, serta Bank BSI khusus Provinsi Aceh. Kemudian di tanggal 13 April itu adalah instruksi pihak Puslabdik ke pihak bank agar sudah bisa melayani proses pencairan dana PIP yang dilakukan oleh pihak penerima. Itu instruksinya ke pihak bank ya. Kemudian di tanggal 16 April itu instruksi dari pihak Puslabdik ke dinas terkait ya, agar menginformasikan ke satuan pendidikan agar siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP bisa mencairkan dana bantuan PIP. Jadi kalau instruksi ke pihak bank itu bisa dilayani proses pencairan di tanggal 13 April. Sedangkan kalau instruksi ke pihak dinas untuk bisa menginformasikan ke pihak sekolah masing-masing, itu bantuan PIP bisa dicairkan di tanggal 16 April ya, sahabat YouTube. Mas, kenapa kok ada perbedaan tanggal antara instruksi ke pihak dinas dan juga ke pihak bank? Kemungkinannya ke pihak bank itu kan instruksinya lebih duluan ya, di tanggal 13 April, supaya pihak bank juga bisa menyiapkan terkait dengan data-data, terkait dengan uangnya untuk bantuan PIP tahun 2024 kali ini. Sehingga instruksinya memang lebih diawali di tanggal 13 April. Sedangkan yang instruksi ke pihak dinas yang bisa diinformasikan ke masing-masing penerima bantuan itu bisa dicairkan mulai di tanggal 16 Aprilnya. Jadi bisa dipahami ya, sahabat itu. Nah, itu terkait dengan tanggal-tanggal penting untuk pencairan bantuan PIP tahap 4 hingga 40 tahun 2024. Jadi buat para orang tua, cek secara berkala di website resminya pip.kemdikbud.go.id atau bisa menghubungi pihak sekolahnya masing-masing ya. Karena ketika sudah ada penerima di si pintar sekolah masing-masing, pastinya pihak sekolah akan menginformasikan ke siswa-siswi terkait tentunya ya. Kemudian berikutnya bantuan PKH tahap kedua kartu KKS juga masih dicairkan di hari ini di tanggal 3 April tahun 2024. Terpantau Bank Mandiri, kemudian Bank BNI ini masih banyak sekali yang mendapati saldo masuk di dalam kartu KKS-nya, disusul Bank BRI dan juga Bank BSI. Namun untuk Bank BSI dan juga Bank BRI ini tidak terlalu ramai seperti di Bank Mandiri maupun di Bank BNI untuk di hari ini. Insya Allah hingga menjelang Lebaran tiba nanti untuk bantuan PKH tahap kedua alokasi Maret-April yang dicairkan lewat kartu KKS ini sudah bisa dikatakan hampir selesai proses pencairannya ya, sahabat itu. Kita doakan bersama-sama buat para KPM yang masih belum cair bantuan PKH tahap keduanya bisa segera dicairkan. Amin. Kemudian bantuan berikutnya yaitu atensi yatim piatu. Ini juga mulai dicairkan per hari ini dengan nominal Rp200.000 per bulan yang dicairkan kali ini untuk alokasi 2 bulan Januari-Februari. Sehingga bantuan yang diterima sebesar Rp400.000. Proses pencairannya untuk di wilayah kami yang awalnya di PT Pos Indonesia saat ini dialihkan ke pihak bank penyalur yaitu Bank Mandiri.
Sehingga buat para penerima bantuan atensi yatim piatu ini yang masih belum memiliki rekening di Bank Mandiri, maka harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu agar bantuan bisa dicairkan. Bantuan atensi yatim piatu ini diinstruksikan oleh pihak dinas sosial terkait agar supaya bisa dicairkan, agar bisa dimanfaatkan oleh para penerima menjelang Lebaran tiba. Kemudian bantuan berikutnya adalah bantuan BPNT alokasi April ya sebesar Rp200.000. Saat ini sedang dalam proses standing instruction atau proses SI, di mana kemarin ada yang mengabarkan dua bank, yaitu Bank BRI dan juga Bank Mandiri, keterangannya sudah SI. Apakah memang benar seperti itu? Saat ini pantauan kami statusnya sudah SPM ya. Namun kalau keterangan SI ini kita masih belum mendapatkan informasinya. Namun berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, apabila itu memang benar untuk Bank Mandiri dan juga Bank BRI statusnya sudah SI, maka buat para KPM yang kartu KKS-nya diterbitkan dari Bank Mandiri dan juga Bank BSI, bersiap untuk bisa cair duluan ya bantuan BPNT sebesar Rp200.000 alokasi bulan April yang dicairkan lewat kartu KKS. Mas, apakah bisa pencairannya nanti sebelum Lebaran? Insya Allah bisa ya, seperti itu, asalkan per hari ini atau besok itu status SI sudah muncul di 6NG, baik itu yang lewat Bank BRI ataupun Bank Mandiri, Bank BNI ataupun Bank BSI ya, seperti itu. Kita doakan bersama-sama lah, semoga untuk bantuan BPNT alokasi bulan April tahun 2024 bisa segera dicairkan, bisa segera masuk ke dalam kartu KKS para keluarga penerima manfaat ya, seperti itu. Sedangkan yang lewat PT Pos Indonesia alokasi 3 bulan April, Mei, Juni ini akan dibersamakan proses pencairannya dengan bantuan PKH, itu juga sama periodenya April, Mei, Juni. Namun saat ini masih ada perbedaan status untuk SP2D-nya. Kalau yang bantuan BPNT keterangannya sudah SPM, kalau PKH-nya belum SP2D. Ya, semoga secepatnya untuk yang lewat pos juga segera muncul hilal pencairannya ya, sahabat YouTube. Amin. Oke, sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.